Komunikasi adalah hal yang penting bagi kita manusia. Sebagai makhluk sosial, komunikasi adalah hal yang utama bagi kita. Bagaimana tidak, setiap kali kita ingin menyampaikan pesan pada lawan bicara kita, komunikasilah yang menjadi kunci utama untuk menyampaikan pesan tersebut. Pada saat keadaan normal, saat kita ingin menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita, tentunya kita menggunakan komunikasi verbal. Yang dimana lawan bicara kita akan lebih mudah menangkap dan menjawab pesan yang kita ingin sampaikan. Tetapi, apakah teman-teman pernah terpikirkan bagaimana nasib teman tuli di sekitar kita? Pada saat kita berkunjung ke sebuah coffee shop yang bernama Sunyi Cafe di daerah Alam Sutra, di sana kita mendapatkan hal yang sejenis, di mana kita berkomunikasi kepada teman tuli kita menggunakan komunikasi nonverbal. Di mana komunikasi tersebut menggunakan gerakan bibir, bahasa tubuh, mimik wajah, pandangan mata. Yang dimana semua itu adalah bagian dari bahasa isyarat atau sign language. Lalu, bagaimana dengan hak para teman-teman tuli dalam hal bermedia? Beberapa dekade yang lalu, media merupakan hal yang tidak berguna bagi mereka. Karena mereka tidak dapat mengerti apa yang disampaikan oleh program TV tersebut. Nah, dengan kehadiran Inasli lah yang menyatakan hak untuk mereka. Karena sesuai dengan tagline Inasli, yaitu No One Left Behind. Pinky Waro, Sasanti TS, dan Edik Widodo, mereka lah contoh dari juru bahasa isyarat yang ada di Inasli. Dan mereka adalah pahlawan bagi para teman-teman tuli untuk menjatarakan hak bagi mereka. Baik itu dalam hal bermedia ataupun event-event live secara langsung. Karena kehadiran mereka sangat penting bagi para teman-teman tuli. Lalu, bagaimana dengan sejarah berdirinya Inasli? Oke, Inasli terbentuknya setelah saya bisa dapat 5 orang JBI. Sebelumnya kan susah, itu mau bikin akte kan harus 5 orang. Nah, jadi cerita pendek aja dari tahun 2000, akhirnya tahun 2007 kali ya, saya akhirnya dapat 5 JBI. Langsung bikin akte namanya Inasli. Kenapa Inasli? Ina, Indonesia. SLI, Sign Language Interpreter. Gabung jadi Inasli. Pendiri saya, CEO Jeng Santi, bagian keuangan Sonya, saya pakai nama depan saja semuanya ya. Terus bagian humas Widodo, bagian administrasi Ibu Vivi, dan kami sebenarnya ada satu pengurus juga, dia sebagai komisioner kalian komisionersnya, dia Tuli Asli, itu adalah guru kami Ibu Pat. Jadi sebenarnya ada 6. CB waktu itu dibikin karena ada dari PBB diharuskan tiap negara anggota harus punya bahasa isyarat. Saat itu tidak ada tuli yang bisa komunikasi, tidak ada JBI. Jadi yang diambil ada guru yang sudah pernah di Amerika yang tahu ASL. Jadi dia bikin draftnya kerjasama dengan guru-guru SLBB. Jadilah CB. Itu bukan bahasa, CB kan sistem isyarat bahasa Indonesia, itu lain ya. Jadi itu di reject oleh tuli. Beberapa tahun kemudian datanglah kejadian hilang suara, mau nggak mau di keluarga ada orang tuli, jadi saya belajar bahasa isyarat dengan Ibu Pat. Dari situ mulailah saya melayani beberapa komunitas tuli sebagai JBI satu-satunya dari tahun 2000 sampai kurang lebih tahun 2006 kali ya, sendirian. Tapi meanwhile saya udah dapat Ibu Santi, ada Bu Dodo, jadi akhirnya bisa itu. Nah, dan kita fokusnya ke Bisindo, karena orang tuli asli. Butuh belasan tahun bagi Inasli untuk merangkai tubuh mereka dalam melayani para teman-teman tuli. Tak hanya itu, sumbangsi Inasli bagi pemerintah dan teman tuli itu sendiri cukuplah besar. Bagaimana tidak? Karena visi dari Inasli itu sendiri adalah untuk menekankan pemerintah agar pemerintah dapat peduli bagi para teman-teman tuli. Kalau dibilang sumbangsis Inasli kepada pemerintah adalah Inasli menjadi salah satu pionir
yang mewadahi juru bahasa isyarat sehingga punya wadah yang resmi. Lalu setelah itu Inasli dapat memantik kepedulian pemerintah untuk menyediakan juru bahasa isyarat dimanapun event untuk masyarakat umum itu diadakan. Karena fasilitas yang disebut fasilitas untuk umum itu harus melibatkan teman-teman disabilitas. Nah, seperti ada tagline-nya No one left behind. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal termasuk teman-teman disabilitas, khususnya teman tuli yang harus disediakan sarana, disediakan juru bahasa isyarat supaya mereka bisa terlibat dalam membangun bangsa ini. Saya pikir begini, kalau untuk teman-teman tuli adalah kehadiran kami justru mempromosikan bahwa mereka itu ada. Selama ini mereka ada tetapi diabaikan. Selama ini mereka ada tetapi tidak pernah diperhatikan kebutuhannya. Keberadaan kami justru menguatkan kebutuhan mereka yang harus disediakan oleh pemerintah. Justru menunjukkan bahwa ada teman tuli dimanapun berada. Sehingga ketika ada juru bahasa isyarat dalam sebuah event, harusnya teman-teman yang lain itu berpikir bahwa oh ya, saya harus terlibat di sana. Saya harus ikut andil atau ambil bagian di dalam membangun bangsa ini. Jangan lupa negara kita itu sistemnya begini. Kalau tidak ada usul, tidak dianggarkan. Kalau keberadaannya tidak ditemukan, maka tidak akan dibuat penganggaran. Sehingga kalau mereka tidak muncul ke permukaan, maka jangan harap ada anggaran untuk memfasilitasi keberadaan mereka. Nah, itu mungkin ya yang memantik kita untuk bisa pemerintah lebih aware dengan keberadaan teman-teman tuli, khususnya melalui keberadaan juru bahasa isyarat yang ada. Lalu, bagaimana Inasli itu sendiri dapat hadir pada event-event besar yang ada di Indonesia? Apakah Inasli dapat mencakup hal tersebut? Dan juga, bagaimana Inasli dapat menghadiri event-event internasional di luar negeri? Nah, Ibu Sasati TS akan menjelaskan mengenai hal tersebut dan bagaimana krusialnya Inasli bagi para teman tuli. Inasli sangat berperan karena kita banyak sekali memberi akses untuk tuli. Kita bisa bilang bahwa banyak acara-acara besar ya, nasional atau internasional tuh Inasli sudah melaksanakan semuanya. Contohnya kalau nasional yang besar tuh mungkin untuk debat presiden, capres, terus acara-acara KPU, debat pilkada, terus untuk luar negeri juga kita sudah sering beberapa kali. Tidak hanya itu, Inasli juga memberikan kesadaran kepada KPI mengenai hak bagi teman-teman tuli yang sudah sangat lama dihiraukan. Dan Inasli tentu saja tidak tinggal diam akan hal tersebut. Inasli mengambil peran dalam hal tersebut. Dan karena ada kebijakan yang Inasli usulkan kepada KPI. Ya, khususnya untuk media ya. Kebetulan waktu itu sempat saya sendiri sempat audiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Dan sempat saya sampaikan bahwa tugasnya Komisi Penyiaran adalah untuk memfasilitasi semua badan publik, khususnya untuk penyiaran bagi masyarakat umum itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk teman-teman tuli di dalamnya. Sehingga kalau memang ada perundang-undangan tidak dilakukan atau tidak diberikan akses yang setara dengan orang dengar, terus apa gunanya lembaga itu? Sehingga beliau pada waktu itu langsung membuat sebuah undangan bagi seluruh direktur televisi dan membuat surat pernyataan komitmen bahwa paling tidak dalam satu hari siaran harus ada satu program, ya, harus ada satu program yang harus ada juru bahasa isyaratnya. Gitu. Inasli tidak hanya peduli bagi para teman-teman tuli di Indonesia, tetapi Inasli juga memberikan kesempatan bagi para teman-teman tuli untuk mengambil peran dalam media. Karena Inasli membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi para teman tuli untuk berkarir di Inasli. Karena meskipun para juru bahasa isyarat di Inasli merupakan orang dengan asli, tetap saja mereka membutuhkan para teman-teman tuli asli sebagai penutur bahasa isyarat yang asli, sebagai mentor dan guru bagi mereka. Berikut adalah kisah Rama dan juga Rio sebagai mentor di Inasli. Saya gabung dengan Inasli, saya ini aktif di komunitas
teman-teman tuli ya. Nah, ya. Lalu saya bergabung dengan Inasli, saya senang. Apa sebab saya bisa belajar banyak, saya jadi PIT untuk bantu untuk kasih akses SDM-nya itu. Dulu saya hanya ikut belajar bicara dari gereja saja. Saya belajar bicara terus, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman dari situ, lalu saya belajar di Sindo. Dan lama-lama muncul perubahan dari koordinasi ini, mulai dia dapat proyek dan dia mendapatkan beberapa televisi, dan saya lihat, wah bagus ini mulai muncul, ini bisa membantu teman-teman ini bisa mengerti ceritanya. Nah, setelah saya masuk Inasli, sekarang bisa bekerja, mendapat penghasilan juga tambahan karena itu. Dan juga saya bisa memberitahu teman-teman untuk mendekati lihat ini bahasa isyaratnya ini jelas, karena memang kami bisa, semua saya bisa. Dari benar-benar saya bisa, sini sedikit lah, tapi di sini saya lebih bisa. Memang AFL, Amerika Serikat itu saya sangat bisa. Dari Jepang juga saya bisa, Korea sedikit, ada satu yang Mongol begitu. Jadi ada beberapa bahasa Indonesia Sign Language Interpreter atau yang biasa disingkat INASLI merupakan sebuah bukti bahwa masih ada yang peduli dengan keberadaan teman-teman tuli, khususnya dalam hal bermedia. INASLI merupakan sebuah pahlawan dalam menyetarakan hak bagi para teman-teman tuli. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Edik Widodo, jangan ada yang tertinggal, khususnya bagi para teman-teman tuli. INASLI sudah sangat banyak memberikan sumbangsi kepada para teman-teman tuli. Lalu, bagaimana cara kita dalam menanggapi hal tersebut?